Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada agenda kita hari ini, yaitu webinar menuju Indonesia Emas 2045, digitalisasi perikanan dalam distribusi dan rantai dingin berkelanjutan dalam rangka menyambut Hari Ikan Nasional 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir pada webinar hari ini, pagi 24 November 2022, yang diselenggarakan oleh Fislove dan Make Easy. Sebuah kehormatan bagi saya, Yulia Dwi Rahmawati, yang akan memandu acara pada hari ini dalam beberapa jam ke depan. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Usep Suhendar selaku Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan Direktorat Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia. Yang saya hormati pula Bapak Bayu Mukti Anggara selaku CEO dan Founder Fislove, serta Bapak Fahmi Bur selaku Head of Commercial Make Easy. Serta seluruh peserta webinar menuju Indonesia Emas 2045, digitalisasi perikanan dalam distribusi dan rantai dingin berkelanjutan yang berbahagia. Seperti yang kita tahu bahwa webinar hari ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional tahun 2022 oleh Fislove dan Make Easy. Harapannya, diskusi kita akan mendorong perkembangan digitalisasi pada sektor perikanan dalam distribusi dan rantai dingin yang berkelanjutan. Sebelum memulai webinar kali ini, izinkan saya membacakan agenda yang akan berlangsung selama beberapa jam ke depan. Agenda yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya memasuki sesi pemaparan oleh Bapak Usep Suhendar selaku Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan Direktorat Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dilanjutkan pemaparan materi dari Bapak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, Bapak Bayu Mukti Anggara selaku CEO dan Founder Fislove, dan yang terakhir, Bapak Fahmi Bur selaku Head of Commercial dari Make Easy. Setelah sesi pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Feni Hana. Jika memiliki pertanyaan, mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bisa menuliskan pertanyaannya dalam chat box terlebih dahulu. Bagi peserta yang aktif bertanya dan beruntung, kami telah menyiapkan door prize menarik dari Fislove dan Make Easy. Agar diskusi dalam webinar hari ini dapat berjalan dengan baik, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar. Berikut adalah tata tertib webinar digitalisasi perikanan dalam distribusi dan rantai dingin berkelanjutan. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mengisi absensi webinar yang tertera pada link bit.ly/absen.wrd. Link akan tertera pada chat Zoom. Link absensi akan terhubung dengan distribusi e-sertifikat peserta. Apabila peserta memiliki pertanyaan, silakan untuk dituliskan pada chat box Zoom dengan format nama, _instansi, _pertanyaan, untuk siapa narasumbernya. Pertanyaan akan disampaikan oleh moderator pada saat sesi tanya-jawab. Sertifikat webinar akan dikirimkan kepada peserta dalam 3-5 hari kerja melalui email masing-masing peserta.
Selanjutnya, merchandise ditujukan untuk peserta yang aktif bertanya dan beruntung. Setelah moderator mengumumkan nama pemenang, peserta terpilih harap menghubungi panitia. Ada Mbak Rizka di 082297001462 untuk proses selanjutnya. Nanti nomornya akan di-share di chat box. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber, saya akan menyambut moderator kita pada hari ini, Mbak Feni Hana. Selamat pagi, Mbak Feni. Selamat pagi, Mbak Yulia. Sudah siap untuk memimpin jalannya diskusi hari ini ya, Mbak Feni ya? Sudah siap, insya Allah. Oke, kepada Mbak Feni Hana dipersilahkan untuk memulai sesi diskusi bersama narasumber. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yulia sudah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Dan selamat pagi juga menjelang siang untuk Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi Bapak para narasumber kita pada hari ini. Dan juga terima kasih atas waktunya untuk para hadirin yang telah hadir mengikuti acara webinar dalam rangka memperingati Harkarnas atau Hari Ikan Nasional pada tanggal 21 November lalu. Nah, McEasy dan Fishlok bersama dengan KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI mengadakan webinar menuju Indonesia Emas 2024 dengan tema Digitalisasi dalam Distribusi dan Rantai Dingin Berkelanjutan. Namun sebelum webinar ini kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Usep Suhendar selaku Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan Direktorat Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Usep. Selamat pagi. Baik, selanjutnya Bapak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI. Selamat pagi Pak Yasni. Selamat pagi Bu Feni. Baik. Dan narasumber ketiga nanti akan ada Bapak Bayu Mukti Anggara selaku CEO dan juga founder dari Fishlok atau PT Rantai Pasok Teknologi. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mbak Feni. Selamat pagi semua. Baik. Dan narasumber keempat nantinya akan ada Bapak Fahmi Bur selaku Head of Commercial McEasy. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Mbak Feni. Baik, kalau begitu pastinya Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu ya dari judul acara ini bahwa topik yang akan kita bahas adalah mengenai cold chain dan juga mengenai distribusi ikan dan digitalisasinya. Baiklah kalau begitu, izinkan saya untuk menginformasikan tujuan dan juga konsep webinar kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kami ingin memperkenalkan konsep digitalisasi dan juga distribusi berkelanjutan di bidang perikanan. Lalu nantinya akan ada sharing session mengenai sektor rantai dingin atau cold chain. Dan juga akan ada sharing session mengenai teknologi dan rantai pasok atau supply chain yang diaplikasikan atau diimplementasikan oleh McEasy, Fishlok, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau KKP. Baik, kalau begitu kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menyimak topik yang pertama, yaitu mengenai sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional atau STELINA. Kami persilahkan kepada Bapak Usep Suhendar selaku Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan Direktorat Logistik KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat pagi menjelang siang nih Pak Usep. Selamat pagi Bu Feni, selaku moderator. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke McEasy dan Fishlok yang telah menyelenggarakan kegiatan yang menurut kami ini sangat bagus sekali, terutama di era digitalisasi saat ini.
sebelum kita mulai, tentunya kami juga ini punya salam, yaitu salam logistik, salam L buat kita semua. Semoga logistik Indonesia, khususnya perikanan, semakin berkembang dan lebih baik lagi. Baik Bapak dan Ibu, kami akan coba menyampaikan terkait dengan sistem ketertelusuran logistik ikan nasional atau Stellina. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal Stellina itu apa itu Stellina, atau misalkan yang baru mendengar, kali ini kita akan coba bahas satu persatu apa itu Stellina. Lanjut. Nah, ini tidak terlepas dari latar belakang bahwa persyaratan pemasaran global ini terus berkembang. Mulai adanya isu IUU fishing, kemudian isu keberlanjutan, dan yang lainnya. Sehingga beberapa negara tujuan memperketat di dalam pemasarannya dengan memberlakukan regulasi-regulasi yang mempersyaratkan ketertelusuran tersebut. Di satu sisi, ketertelusuran ini juga sangat penting manfaatnya, terutama terkait dengan informasi data hulu hilir yang tentunya sangat dibutuhkan bagi pemerintah selaku penyusun regulasi. Kemudian juga bagi para pelaku ini juga sangat bermanfaat karena ini menjadi penguatan dan daya saing produk yang dipasarkan. Lanjut, Mbak. Nah, menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menyusun suatu regulasi yaitu PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Di PP ini terutama di pasal 100 dan 101 sudah langsung mendeklarasikan terkait dengan sistem logistik, sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan kementerian. Nah, sejalan dengan PP tersebut, Kementerian Kelautan membuat turunannya, yaitu Permen KP nomor 29 tahun 2021 tentang sistem ketertelusuran logistik ikan nasional. Jadi, secara regulasi, Stellina ini sudah kuat fondasinya, baik itu dari PP-nya maupun dari Permennya. Lanjut, Mbak. Kemudian, dalam perkembangannya, tentunya kita harus melihat penerapan atau misalkan implementasi dari sistem ketertelusuran seperti apa. Nah, amanat di dalam PP itu menyampaikan bahwa Stellina ini mengintegrasikan sistem yang ada di kementerian. Nah, sementara mungkin di Kementerian KKP. Kita ketahui bahwa di Kementerian KKP juga ada sistem informasi yang tentunya basicnya atau misalkan berdasarkan kebutuhannya. Ada sistem informasi terkait dengan di hulu, yaitu di perikanan tangkap, di perikanan budidaya, mulai dari logbook penangkapan, perizinan kapal, kemudian penangkapan ikan di atas kapal, kemudian pembudidayaan, dan lain sebagainya. Juga di tengahnya ada kelayakan pengolahan, kemudian karantina, dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan informasi ini kita integrasikan, interkoneksikan dengan Stellina, sehingga informasi produk perikanan itu menyeluruh dari hulu, hilir, sampai ke pasar, dan itu bisa terinformasikan dengan baik. Lanjut, next. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk fishbone, mungkin sekilas seperti ini. Kita akan coba bagi tiga, yaitu hulu, hilir, dan pasar. Di sisi hulu, nah ini ada sistem informasi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sistem ini sudah berjalan, baik itu untuk perizinannya, kemudian untuk lembar verifikasi hasil perikanan, dan lain sebagainya. Nah, Stellina ini akan menginterkoneksikan informasi yang ada di hulu, kemudian dikaitkan dengan informasi yang ada di hilirnya, baik itu pemasar, pengolah, ataupun informasi terkait dengan IPHP atau misalkan informasi sertifikat kelayakan pengolahan, sehingga di ujungnya bahwa produk perikanan Indonesia sudah terinformasikan
ketertelusurannya dari mulai penangkapan, pengolahan, pemasaran sampai ke tujuan akhir, baik itu ekspor maupun ke pasar domestik. Nah, inilah kira-kira gambaran terkait dengan sistem ketertelusuran logistik ikan nasional. Next. Nah, apa sebenarnya manfaat Stellina? Tadi disinggung sekilas bahwa manfaat Stellina bagi nelayan tentunya ini memudahkan dalam pencatatan. Kita ketahui bahwa salah satu problema pelaku usaha secara umum, khususnya di pelaku usaha perikanan, minimnya pencatatan, sehingga pada saat mereka memerlukan pembiayaan atau misalkan memerlukan kemudahan akses ke perbankan, ini menjadi satu problema. Nah, dengan adanya sistem ketertelusuran ini sedikit banyak sudah membantu melakukan pencatatan. Kemudian di sisi yang lain juga bisa memperoleh informasi tren, musim, dan kecenderungan produksi. Sehingga kalau bagi pembudidaya ini sangat berarti dalam hal memprediksi atau merencanakan panen. Kemudian dari sisi pemasar, tentunya juga di samping sistem pencatatan secara real time, mereka akan tahu juga asal-usul ikan itu dari mana, siapa ikan ditangkap di mana, kemudian yang melakukan penangkapan siapa, dengan alat tangkap apa, dan lain sebagainya, termasuk juga didistribusikan kemana. Nah, kemudian yang ketiga tentunya tadi sama, bahwa pemasar ini salah satu kendala itu mereka agak susah sekali untuk melakukan pencatatan transaksi. Nah, dengan Stellina ini tentunya sangat membantu, sangat dibantu pencatatan ini, dan ujungnya kalau misalkan mereka melakukan akses pembiayaan ini akan sangat terbantu sekali. Kemudian dari KKP, informasi data hulu hilir ini akan tergambarkan dengan baik, kemudian aliran distribusi, aliran data logistik yang terpantau, dan tentunya ini akan memudahkan kami selaku pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan bagi kelangsungan bisnis perikanan. Kemudian dari pengolah sama seperti pemasar, ini juga mempermudah dalam informasi ketertelusuran, peningkatan daya saing. Yang kedua, ini terkait dengan informasi keluar masuk ikan di UPI yang bisa dipantau secara real time. Nah, manfaat Stellina ini tentunya harus kita infokan kepada pelaku usaha dengan harapan timbul kesadaran bahwa ketertelusuran ini saat ini mutlak dibutuhkan karena pasar dunia atau pasar global sudah mencantumkan persyaratan menjadi persyaratan wajib. Next. Bapak dan Ibu peserta webinar, lantas bagaimana sih implementasi Stellina? Nah, kalau kita melihat dari judul Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, artinya ada dua hal di sini, ada ketertelusuran dan logistik ikan nasional. Di sini kita akan mencoba mengimplementasikan Stellina itu ke dalam aliran sistem logistik ikan nasional. Ikan mulai dari praproduksi, kemudian dari produksi, lalu didistribusikan ke pemasar. Biasanya ada pemasar 1, pemasar 2, atau pemasar supplier, kemudian pengolah, bisa pengolah juga pengolah ke 1 dan 2 dan seterusnya. Atau bisa dari pemasar langsung pengolah, atau bisa juga dari produsen itu langsung ke pengolah dan melakukan ekspor. Nah, aliran distribusi ini kita coba terapkan ke dalam implementasi Stellina ini, sehingga data yang dikumpulkan dari masing-masing step ini bisa terekam atau terdata di dalam Stellina. Next. Nah, sekilas saya sampaikan di sini aliran data sistem ketertelusuran. Jadi, misalkan ini ada di sisi hulu ada perikanan produksi perikanan tangkap, kemudian ada produksi perikanan budidaya. Yang garis merah itu adalah alur dari barang, di mana ikan dalam hal ini dari kapal penangkapan, kemudian didaratkan di pelabuhan, lalu didistribusikan dengan menggunakan sarana transportasi, lalu masuk ke unit pengolahan, lalu ekspor ataupun ke negara tujuan. Itu.
Nah, sedangkan yang hijau ini adalah data ketertelusuran. Artinya seluruh informasi yang mulai dari produksi, yaitu dari penangkapan ikan, itu akan terekam di satu data atau data series system, baik itu nanti yang berasal dari logbook, ataukah dari CP, ataukah dari LPH, Labar Verifikasi Hasil Perikanan. Kemudian juga nanti akan terkoneksi dengan OneData dari KKP. Sebaliknya kemudian pada pendaratan ini akan masuk ke data informasi ikan yang didaratkan, masuk ke data DSS tadi, kemudian juga dari pemasok atau distributor pada saat pendistribusian, data tersebut baru masuk dihimpun ke yang tengah ini, yang Stellina. Jadi posisi Stellina ini ada di tengah untuk menginterkoneksikan antara data sharing system, kemudian data dari pemasok, kemudian data dari pengolahan, data eksportir. Nah, terekam di sini kemudian ditampilkan dalam bentuk ketertelusuran. Nah, sekelumit gambaran Stellina seperti demikian. Next. Kemudian apa sebenarnya data yang dimasukkan atau diinput dalam sistem ketertelusuran Stellina ini? Nah, di sini ada dua aktor di dalam Stellina. Artinya data aktor di sini adalah yang melakukan input, yaitu data pemasar dan pengolah. Pemasar ini bisa pemasar supplier tingkat 1, supplier tingkat 2, ataupun eksportir dan importir. Ini dikategorikan sebagai pemasar. Sedangkan pengolah ini unit pengolahan ikan atau pabrik pengalengan dan yang lain sebagainya. Nah, dua aktor inilah yang melakukan input transaksi di dalam Stellina. Apa yang dilakukan transaksi yaitu adalah transaksi pembelian ikan dari produsen, dari nelayan yang kemudian akan terkoneksi dengan data sharing system. Kemudian informasi tersebut akan ditampilkan bahwa ikan yang dibeli berasal dari kapal penangkapan ini dan seterusnya. Kemudian selanjutnya pemasar akan mengisi menginput data untuk pendistribusian, yaitu ke unit pengolahan. Sebaliknya, unit pengolahan juga akan melakukan input data pembelian dari pemasar, ataukah bisa juga langsung dari produsen. Dan semuanya ini adalah arus informasi bolak-balik, sehingga data ikan dari mulai penangkapan sampai ke tujuan akhir bisa tergambarkan dengan baik. Juga data pengolahan ikan di unit pengolahan itu akan tersaji dengan baik juga. Next. Nah, ini kira-kira tampilan akhir dari Stellina, laporan Stellina pemasar. Kemudian di sini juga ada laporan Stellina pengolah. Kemudian di bawah itu ada barcode yang atau misalkan yang bisa di-scan, sehingga itu akan menampilkan informasi utuh ikan yang dijual atau ikan yang didistribusikan berasal dari daerah mana, didistribusikan kemana, dan lain sebagainya. Jadi dalam Stellina ini sudah mengimplementasikan barcode yang tentunya akan memudahkan bagi para pelaku usaha mendapatkan gambaran asal-usul ikan. Nah, harapan kami nanti yang Stellina ini akan lebih jauh, ada satu sertifikat atau barcode ini akan disertifikasi sehingga bisa diterima menjadi suatu katakanlah persyaratan yang diterapkan di pasar global, sehingga nanti para pelaku usaha dengan menunjukkan atau misalnya memiliki sertifikat ini, sistem ketertelusurannya sudah bisa diterima dengan baik. Ini harapan kami, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Next. Baik, Pak Usep. Kemudian Reminder untuk waktu sisa 2 baik, menit lagi. dalam hal ini pengembangan berikutnya kita sedang Stellina juga tidak menutup kemungkinan kita interkoneksi dengan sistem aplikasi yang lain yang ada di swasta maupun dari stakeholder yang lain. Intinya seluruh data yang bisa diinterkoneksikan dengan Stellina kita terbuka, termasuk juga kita melakukan interkoneksi dengan Trestel, yaitu dari MDPI. Lanjut. Yang satu slide lagi, terakhir ini adalah
isu dan permasalahan. Integrasi Stellina dan sistem ketelusan pelaku usaha dan Tristel ini sedang berjalan, mudah-mudahan bisa berjalan baik. Kemudian Stellina diharapkan menjadi salah satu persyaratan izin ekspor. Nah, kendalanya sekarang memang masih ada hambatan teknis terkait dengan aplikasi Stellina yang user friendly, terutama nih dalam interkoneksi data. Demikian Ibu Moderator, Bapak Ibu peserta webinar, sekelumit tentang Stellina. Informasi lebih detail mungkin nanti bisa komunikasi langsung, data dan alamat email ada di panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dan demikian tadi pemaparan oleh Bapak Usep Suhendar selaku Koordinator Pengadaan dan Penyimpanan Direktorat Logistik KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang juga tadi menjelaskan bahwa Stellina itu mempunyai manfaat yaitu memudahkan pencatatan dan juga kita juga bisa tahu asal-usul ikan dari mana dan juga siapa yang menangkapnya dan juga distribusinya kemana saja. Jadi banyak sekali memang manfaat-manfaat yang diberikan oleh Stellina ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Usep Suhendar. Dan selanjutnya kita akan menuju ke topik mengenai interupsi rantai dingin dan optimalisasi potensi produk perikanan nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau ARPI. Selamat siang Pak Yasni. Selamat siang Mbak Feni, moderator. Selamat Baik. siang Bapak Ibu semua. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Yasni, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, salam sehat untuk Bapak Ibu peserta semua. Pak Usep tadi sudah begitu detail menjelaskan tentang Stellina, begitu bermanfaat. Kami jadi yakin bahwa Indonesia benar-benar menuju emas di tahun 2045 ya. Jadi pada kesempatan pagi dan siang ini, saya mencoba bagaimana menyimpulkan tentang interupsi rantai dingin dan optimalisasi potensi produk perikanan nasional. Jadi di sini sangat kita lihat bahwa ke depan itu memang pemain-pemain industri rantai dingin itu akan melakukan beberapa terobosan-terobosan terutama di bidang digitalisasi dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi yang ada karena negara kita adalah negara kemaritiman dan kepulauan yang begitu kaya akan sumber daya alam. Lanjut. Nah, di sini saya mau mencoba menganalisa satu persatu dari 9 poin ini. Pertama adalah tentang market cold chain di global. Kemudian adanya isu-isu kunci tentang cold chain. Kemudian ada definisi-definisi dari rantai dingin itu sendiri. Kemudian kegagalan-kegagalan apa saja yang dihadapi di rantai dingin. Kemudian ada sistem manajemen pelabuhan. Ada sistem warehouse. Ada sistem manajemen transportasi. Ada optimalisasi koridor logistik perikanan nasional. Kemudian penanganan interupsi di rantai dingin di produk-produk perikanan. One by one akan saya coba jelaskan. Ya, lanjut. Nah, sekarang di sini kita melihat kenapa ya dunia itu membutuhkan rantai dingin yang lebih baik dari yang ada sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di sini adalah bahwa bisnis produk cool atau produk segar itu melonjak pesat memerlukan manajemen keamanan produk yang transparan ya. Transparan ini dalam arti kata terkomunikasi ke seluruh customer, terkomunikasi ke seluruh pemangku kepentingan. Kemudian adanya monitoring kontrol suhu untuk rangkaian rantai pasok dingin ke seluruh dunia. Itu kadang terputus. Dan adanya perdagangan bebas bisnis makanan retail terus berkembang dan makin berkembang lebih cepat. Nah, ketiga sektor inilah yang akan melihat dunia sekarang ini membukakan mata ke para pemangku kepentingan untuk kepentingan-kepentingan cold chain yang lebih baik. Lanjut. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih pasar global rantai dingin saat ini. Jadi, dari analisa, itu tumbuh pesat sebanyak 17,19%
hingga di tahun 2026. Dan Asia Pasifik akan mendrive pertumbuhan tersebut. Situasi pandemi meningkatkan pertumbuhan ini sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan industri. Nah, keempat inilah yang akan membuat bagaimana pasar global trading itu ke depan, dan kita bisa memanfaatkannya secara baik dan merupakan peluang untuk para pemain, terutama yang menyentuh industri-industri di makanan dan farmaseutikal. Ya, next slide. Kemudian adanya isu-isu penting yang mempengaruhi performa industri rantai dingin. Apa saja? Nah, kalau kita lihat di Indonesia ataupun di berbagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, yang pertama adalah kapasitas rantai dingin yang memang belum cukup sampai saat ini. Kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat dari supply demand, kita hanya bisa mensuplai sebesar 35% dari kebutuhan ataupun dari demand nasional. Yang kemudian yang kedua adalah kurangnya teknologi terbaru atau peralatan yang optimal. Ya, teknologi-teknologi terbaru ini yang sekarang ini sudah mulai tersediakan, itu harus bisa disadari dan diadopsi oleh pemain-pemain industri rantai dingin. Kemudian yang ketiga adanya sistem pemantauan dan pemeliharaan suhu yang tidak memadai. Kita lihat dari berbagai industri yang saat ini ada di lapangan, memang bagi yang punya kemampuan mengadakan digitalisasi, itu mereka akan dapat memantau suhu secara memadai atau secara sepadan dan proper. Nah, karena itu bagaimana kita menyiasati ke depan adalah merupakan isu penting untuk kita rangkai menjadi sebuah bisnis yang menantang. Ya, next slide. Kemudian bagaimana definisi rantai dingin itu sendiri? Pada intinya, rantai dingin itu adalah merupakan pengendalian temperatur produk segar dari first mile ke last mile. Nah, kita lihat di sini siapa aja sih pemangku kepentingan first mile, middle mile, dan last mile. Itu merupakan satu mata rantai yang tidak boleh putus, terutama di monitoring temperatur produknya. Ya, next slide. Di sini saya ingin menitik beratkan kenapa sih kok rantai dingin itu kata orang mahal. Kalau kita mempunyai imajinasi atau mindset seperti itu akan merupakan sebuah kegagalan. Nah, di sini ada kegagalan itu adalah merupakan adanya interupsi-interupsi di penghubung dari first mile ke middle mile, ada interupsi, dari middle mile ke last mile itu ada interupsi. Nah, interupsi ini kalau tidak terekam, itu harus diperlukan sistem digitalisasi yang bisa mengkomunikasikan keseluruhan kegiatan dari first mile ke last mile. Ya, lanjut. Kemudian platform rantai dingin, sekarang ini kita sudah menuju di industri 4.0. Nah, kita lihat di sini, apa aja sih platform rantai dingin itu yang melibatkan para stakeholders. Itu pertama adalah bagaimana kita membuat sistem manajemen pelabuhan. Kemudian manajemen supply chain, kemudian manajemen food processing, kemudian manajemen transportasi, kemudian manajemen pergudangan, dan sistem delivery-nya sampai ke end users. Inilah merupakan satu mata rantai yang terekam oleh satu big data, yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Dan big data inilah nanti yang seperti tadi Pak Ustadz katakan, di sektor hulu itu ada Stellina. Nah, Stellina ini nanti akan mengkomunikasikan big data mereka ke seluruh pemain-pemain yang memproduksi hasil-hasil laut dan perikanan. Ya, next slide. Ya, sekarang sistem manajemen pelabuhan. Jadi pelabuhan itu zaman dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Dulu hanya sebagai services port to port, sekarang ini sudah menjadi bahkan suatu bisnis logistik yang mengadakan atau menyediakan apa yang namanya logistik. Logistik tentu saja dari logistik sampai ke users yang terhubung dari hulu ke hilir, ya, dengan menggunakan multimoda yang proper, yang tepat. Nah, disinilah kita bagaimana mengimplementasikannya, mengangkut muatan dari origin area ke end users sesuai dengan kepentingan customer. Ya, lanjut.
Nah, di sini kami menyadari dan juga melihat bahwa pemerintah kita sekarang sudah berusaha bagaimana membuat sistem manajemen pelabuhan ini menjadi sebuah bisnis logistik. Ya, 3 aspek trilogi maritim internasional itu pertama adalah pengembangan pelabuhan ke berbagai daerah, kemudian pengembangan transportasi pelayanan untuk menembus dominasi kapal asing, kemudian pengembangan area industri yang terhubung dengan pelabuhan. Nah, jadi pelabuhan mother vessels ini atau kapal induk itu harus terhubungi dengan yang namanya pelabuhan perikanan untuk pendaratan ikan. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan area industrinya, yaitu mulai dari area seafood processing-nya sampai ke penyimpanannya atau cold storage-nya. Ya, lanjut. Kita lanjut ke bagaimana yang dikatakan WMS, Warehouse Management System. Saat ini berkembang 2 antara biggest atau big player dengan yang small player. Small player itu membutuhkan adalah penyimpanan dalam volume kecil. Karena itu kita bagi di sini adalah WMS ini. Pertama adalah WMS yang merupakan big players seperti 3PLs. Kemudian ada yang fulfillment. Nah, fulfillment ini adalah ruang penyimpanan yang menghubungkan ke industri e-commerce. Ya, jadi para pemain UMKM, terutama di industri perikanan, ini dapat menyimpannya dan terkoneksi dengan end users secara mungkin kiloan atau kuintalan dan lain-lainnya. Jadi seperti itulah yang nanti akan berkembang ke depan bagaimana kita bisa membuat manajemen di pergudangan ini. Ya, next slide. Ya, ini contohnya bagaimana poin alur dari sebuah WMS, mulai dari persiapan data ASN sampai kepada pengiriman. Ini terkoneksi satu sama lain dan terdigitalisasi dengan baik sehingga dapat komunikasi melalui aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh para penyedia jasa. Ya, next slide. Kemudian di TMS nanti akan lebih dijelaskan lebih detail oleh McEasy bagaimana TMS rantai dingin, ya. Jadi merupakan rangkaian sistem yang dipasang pada kendaraan, ya, agar semuanya terinformasi dengan baik, baik oleh si penyedia jasa, oleh customer maupun pihak-pihak ketiga yang memang memerlukan data-data tersebut, dan itu secara real time. Nah, saat ini yang dipakai di rantai dingin itu adalah yang terkoneksi dengan 3 suhu, freezer, chiller, dan aircon dalam satu kendaraan yang berpendingin. Karena apa? Karena mereka sudah memerlukan layanan-layanan yang khusus ke berbagai daerah dalam satu kendaraan dengan jumlah-jumlah yang masing-masing titik poin itu berbeda-beda. Ya, next slide. Lanjut. Nah, ini poin alur ini bisa kita lihat bagaimana TMS nanti akan dijelaskan oleh McEasy bagaimana menggabungkan dari A sampai Z, ya, mulai dari tanggal perencanaan sampai ke KPI dan pelaporannya. Nah, ini merupakan mata rantai yang tidak putus dan terhubung secara real time baik dari penyedia jasa maupun ke end users. Next slide. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana koridor logistik perikanan nasional, mungkin nanti Pak Ustadz kalau memang ada sedikit perbaikan, monggo diperbaiki. Di sini kita mempunyai 5 koridor, yaitu koridor Bitung, koridor Ambon, koridor Mimika, koridor Kendari, dan koridor Makassar. Nah, semuanya ini mempunyai aspek pasar atau aspek processing itu ada di Pulau Jawa dan tujuan portnya adalah di Surabaya dan Jakarta. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati rantai dingin koridor logistik perikanan nasional ini dengan baik? Kita lanjut. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana koridor logistik ini harus terhubungi dari logistiknya, kemudian dari transportasinya, dan dari pelabuhannya. Karena semua koridor ini akan menyangkut kegiatan-kegiatan seperti ini. Logistik tentu saja keadaan atau kondisi cluster yang ada di koridor tersebut, apakah mencukupi, apakah termanajemen dengan baik, kemudian transportasi juga demikian, apakah tersedia di sana secara baik, kemudian pelabuhannya, bagaimana sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di sana, sehingga dapat menggunakan
multimoda atau intermoda secara real time ke customer. Nah, inilah yang diperlukan bagaimana mengoptimalisasikan kode logistik perikanan kita yang terkoneksi satu sama lain sehingga rantai dingin itu tidak putus dari produsen ke pasar. Ya, next slide. Baik, Pak Yasni, sekedar reminder, waktu tinggal 2 menit lagi ya, Pak. Terima kasih. Oke, di sini kita contoh aja ada interupsi rantai dingin ya. Di sini kita lihat akibat dari penumpukan yang memaksakan, katakanlah overload, yang sebelah kanan kita lihat itu tersusun dengan baik sehingga rantai aliran dinginnya itu dalam satu kontainer itu akan mengalir dengan baik, itu akan menjadikan bagaimana kita mensiasati adanya food loss. Karena food loss ini sering kerap terjadi di transportasi atau di distribusi. Kemudian juga dengan price, kita akan berhubungan dengan price. Karena dengan susutnya kualitas maupun berat itu akan menjadikan price yang kurang baik. Ya, lanjut. Nah, ini kita lihat bagaimana food loss dan food waste di negara Indonesia dan Jepang ya. Kita lihat Jepang itu sudah melandai dari mulai hulu sampai ke distribusi, sampai ke hilir, tapi di food waste-nya, di sikap penduduk untuk makanan yang masih tersisa itu kurang lebih sama dengan Indonesia. Nah, kita menuju Indonesia Mas ini bagaimana supaya kita bisa mengurangi seperti negara Jepang ini dengan food loss dan food waste-nya. Ya, lanjut. Nah, ini terima kasih banyak. Jadi sini ada poin-poin kunci dari rantai dingin. Pertama adalah kita berkolaborasi karena rantai dingin itu kita mempunyai masing-masing profesi-profesi yang perlu dikolaborasikan. Dari profesi tersebut itu kita mempunyai strategi yang perlu di-sharing juga kepada para kolaborator kita. Kemudian bagaimana kita menciptakan atau mengkreasikan teamwork kita yang reliable dengan perubahan-perubahan dari situasi bisnis yang semakin berkompetisi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Moderator, Ibu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Yasni, dan demikian tadi pemaparan mengenai interupsi rantai dingin dan optimalisasi potensi produk perikanan nasional yang disampaikan Bapak Yasni. Dan tadi juga dijelaskan oleh Bapak Yasni bahwa memang pasar global cold chain ini akan naik sekitar 17,9% pada tahun 2026 dan sudah berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya ialah port management system, warehouse management system, dan juga tadi ada transportation management system. Dan yang terakhir tadi juga dikatakan oleh Pak Yasni bahwa cold chain key point itu adanya collaboration, cold chain sharing strategy to establish the business chain, dan juga ada create a reliable work team that is ready to compete. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Yasni atas pemaparannya tadi. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada pagi hari ini, topik selanjutnya ialah mengenai Fishlock sebagai enabler ekosistem rantai pasok berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Mukti Anggara selaku CEO Fishlock. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Mbak Feni. Suara saya jelas ya? Jelas Pak, aman. Oke, kalau begitu Pak Bayu langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak semua. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini keren ya, ada 259 peserta yang hadir. Artinya adalah kita masih bersemangat nih dalam rangka untuk mensukseskan kestabilan keberlanjutan perikanan di Indonesia. Jadi perkenalkan saya Bayu dari Fishlock. Kita adalah bulognya ikan. Jadi kita mendigitalisasi gudang-gudang ikan di seluruh Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sana, saya pengen menjelaskan mindset-nya kita dulu ya teman-teman di sini ya. Jadi saya selalu diajarin mentor-mentor saya bahwa mindset kita adalah product is king, distribution is God. Artinya adalah produk itu raja gitu. Oh, ada ikan tuna grade A di Papua gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa mendistribusikan ke Surabaya atau kita nggak bisa proses, percuma gitu. Jadi kita harus menyelesaikan masalah distribusi dulu sebelum kita ngomong potensi Indonesia yang luas dan lain-lain. Makanya ini mindset yang sangat-sangat penting gitu. Jadi product is king, distribution is God. Artinya
Tuhannya itu distribusi gitu. Kita punya ikan itu hanya sekedar raja, dan kita oke lah, kita punya is good to have the fish gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat mapping Indonesian fishery sport di seluruh Indonesia, itu ada sekitar 500 titik di seluruh Indonesia. Ya tadi saya ceritakan gitu, ikan bisa datang dari mana aja. Dari Papua, dari Bitung, dari Maluku Utara, dari Aceh, dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak bisa mendistribusikan ikan tersebut ke tempat yang diharapkan pasar gitu ya, nah itu percuma gitu, dan ikan jadinya akan jadi komoditi yang murah di daerah tersebut, karena hukum supply demand adalah ketika supply-nya banyak pasti harganya akan menurun gitu ya. Nah ini beberapa contoh lokasi-lokasi nelayan-nelayan kita. Saya pengen kasih gambaran aja, mungkin barangkali di sini ada yang belum pernah ketemu nelayan ya, jadi supaya tahu gitu. Nah ini juga ada beberapa mapping lokasi cold storage, ini saya dapatkan dari KKP juga. Dari hasil KKP sih ada sekitar 2.000-an cold storage di seluruh Indonesia, baik itu dari swasta maupun pemerintah, tapi bisa dibilang mungkin 90% punya pemerintah, punya swasta ya. Cuman saya yakin lebih dari 2.000 gitu ya, lebih dari 2.000 yang tersebar. Nah, sebaran cold storage ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa distribusi itu mulai terbangun gitu ya. Nah, banyak yang bilang kita kekurangan cold storage. Apakah iya gitu? Karena ini kan seasonal. Kadang di suatu titik, misalkan di Banyuwangi, di daerah Banyuwangi di sini, itu lagi musim ikan nih. Nah, cold storage nggak cukup nih. Misalkan sehari itu bisa panen 1.000 ton gitu ya, misalkan ya. Sedangkan ada 5 kapal masuk gitu. Sedangkan cold storage di situ total 10.000 ton. Artinya dalam 10 hari itu ikannya langsung penuh di cold storage tersebut, dan dia harus didistribusikan ke daerah lain. Kalau enggak, ya enggak cukup, ikannya terbuang pasti, gitu kan. Nah, itu yang pengen kita lakukan. Jadi di sini kita share masalah-masalah dulu yang terjadi di lapangan seperti apa ya, supaya nanti solusi yang dihadirkan oleh Fish Lab itu nyambung apa enggak gitu. Itu nanti bisa divalidasi oleh teman-teman semua. Nah, ini beberapa aktivitas yang udah kita lakukan, kita dengan cold storage, kita dengan river truck, dengan kontainer, dan lain-lain. Nah, dari semua masalah itu, intinya adalah supply sama demand ini mismatch gitu ya. Ada banyak problem di supply, ada banyak problem di demand. Kenapa? Karena ini seasonal business. Jadi musiman nih gitu. Jadi satu-satunya sumber pangan yang masih dikonsumsi kita setiap hari, tapi ditangkap secara alam itu ikan, ya, ikan laut terutama. Apa coba? Kita mungkin konsumsi madu hutan gitu ya. Cuman kita nggak makan setiap hari. Jadi kita konsumsi ikan laut, di mana itu tangkapan alam. Ketika kita bicara tangkapan alam, artinya ada volatilitas harga, pasokan, stok, kemudian kualitas dan lain-lain gitu. Nah, itu yang membuat ini tuh menarik tapi juga menantang gitu kalau kita bisa solve gitu ya. Nah, akibat dari tadi ketidaksesuaian supply dan demand itu apa? Nah, ada 40% loss. Artinya 40% loss ini ikan ditangkap, misalkan Indonesia menangkap 1 juta ton ikan di seluruh laut gitu ya, dicatat oleh pemerintah, dicatat oleh KKP, yang bisa dikonsumsi masyarakat itu sebenarnya cuma 60-70% doang gitu. Sisanya itu ya loss gitu, bisa reject di pabrik, bisa udah pasti dibuang di laut karena ikannya jelek, bisa jadi sepanjang rantai pasok itu rantai dinginnya nggak terkelola ya. Nah, sepanjang rantai dingin itu ikan loss itu 20-25%. Jadi benar-benar banyak sekali teman-teman. Nah, disinilah titik di mana masalah ada dan solusinya seperti apa sih gitu. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini berita ketika COVID tahun 2020-2021, tiap bulan puluhan ton ikan dibuang. Bukan COVID, tapi infrastruktur perikanan yang jadi kendala. Gitu. Artinya apa? Bukan COVID, gitu, tapi infrastruktur perikanan yang membuat ikan itu banyak yang terbuang sehingga nggak bisa di-capture dan nggak bisa di-reservasi atau nggak bisa dibekukan gitu ya. Nah, di sisi lain ada solusi dari pemerintah. Di sini ada teman-teman dari KKP. Nah, cold storage ya. Jadi invest cold storage, menghadirkan cold storage itu sangat-sangat membantu sebenarnya. Cuman pasti kan budget dari pemerintah atau dari swasta kan terbatas ya. Gimana caranya kita punya solusi yang sangat-sangat cepat yang bisa meng-capture potensi sekaligus menjawab tantangan ini. Makanya nanti Fishlog akan jawab akan seperti apa solusi yang kita hadirkan. Nah, kalau kita lihat dari datanya, ini ada Pak Yasni, ini saya ngambil datanya dari Pak Yasni, dari RP, Pak. Nah, itu cold storage ikan tuh sebenarnya udah cukup banyak. Kita tuh nomor 2 terbesar setelah cold storage rental. Cold storage rental tuh cold storage umum ya. MGM Bosco, Kiat Ananda, dan lain-lain. Tapi kalau spesifik komoditi,
ikan, ayam, daging, kemudian horticulture, farmasi itu perikanan tuh terbesar sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya potensinya ada nih, cuman memang nggak terkoneksi satu sama lain. Sehingga tadi misalkan cold storage di Banyuwangi penuh, dia nggak bisa ngobrol sama cold storage di Bandung misalkan, atau cold storage di Pontianak, atau cold storage di Aceh gitu. Kenapa? Karena ikan itu ya multi-sided. Ikan dari Aceh bisa dibawa ke Jakarta, nanti di drop di Jakarta bisa dibawa ke Pontianak, bisa dioper lagi ke Bali gitu ya, bisa dibawa lagi ke Maluku gitu. Kita pernah tuh ada mitra kita dapat project bawa ikan, beli ikan dari Jakarta dikirim ke Maluku, padahal Maluku itu sumber ikan. Nah, itulah menariknya ikan, sehingga ini nggak terkoneksi nih. Nah, Fishlog pengen menghubungkan ini semua, dan kita visinya pengen jadi Bulog ikan, teman-teman semua. Jadi Bulog ya, namanya juga Fishlog, jadi asosiasi dengan Bulog. Nah, Bulog ini menarik, kenapa dia punya 1.400 gudang beras di seluruh Indonesia. Gitu. Dan kalau kita googling gudang Bulog itu penuh dengan beras. Kenapa? Karena memang mandatnya dia untuk menjaga kestabilan stok. Jadi ketika lagi musim panen raya di Cianjur gitu ya, harga kan pasti turun. Nah, Bulog membeli supaya petani nggak rugi. Nanti di sisi lain ketika lagi musim paceklik, lagi ada hama wareng, itu dia mengeluarkan beras sehingga negara tidak perlu impor. Nah, beras aja yang di culture, yang dibudidaya itu perlu dijaga kestabilannya gitu. Apalagi ikan gitu ya. Nah, itulah Fishlog pengen mengarah ke sana, dan kita pengen fokus di digitalisasi gudang-gudang ikan. Nah, bedanya Fishlog dengan Bulog apa? Kalau Bulog itu dia heavy on asset, jadi dia punya 1.400 gudang, dia invest sendiri, yang mana itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Kalau Fishlog enggak, kita pengen bekerja sama dengan cold storage ikan di seluruh Indonesia, sama seperti Gojek, karena kita startup ya, kita startup harus digital, harus fast growing, harus bisa berkolaborasi dengan banyak pemain. Sama seperti Gojek, dia nggak punya restoran, tapi dia punya mitra restoran gitu ya. Dia bisa jualan makanan apapun, tapi dia nggak punya restoran. Sama seperti Oyo, Red Doors, Traveloka, dia bisa jualan space hotel, tapi nggak punya hotel gitu. Nah, sama seperti Fishlog, gimana caranya kita bisa mendigitalisasi gudang-gudang cold storage ikan, bekerja sama dengan pemain-pemain saat ini gitu ya. Pak Haji di Aceh, Pak Haji di Makassar, dan lain-lain, untuk supaya kita bisa ikut andil dalam menstabilisasi harga. Baik itu nanti kita bisa beli, atau kita bisa jual, atau kita bisa kasih financing gitu. Nah, goals-nya Fishlog apa? Ini cukup menarik untuk kita cerita ya, bahwa kita tuh pengen menjadikan Indonesia itu jadi bargaining, seafood kita itu jadi bargaining untuk dapat daya tawar permintaan makanan global gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita itu punya resource yang sangat-sangat banyak gitu. Indonesia cuma bisa menang kalau kita bisa memanfaatkan natural resource kita sebaik mungkin. Contohnya misalkan kelapa sawit, kita eksportir terbesar nomor 1, batu bara nomor 2, kemudian emas nomor 3, rumput laut kita nomor 1, kelapa kita nomor 1, kemudian karet dan turunannya jadi ban itu kita nomor 1 di dunia. Jadi semua yang berbau natural resource itu kita bisa nomor 1. Tapi kalau kita mau bikin mobil listrik atau mau bikin HP dan lain-lain, itu nggak bisa kita bersaing sama negara-negara maju. Makanya kekuatan Indonesia adalah di natural resource. Nah, di sini Fishlog pengen ikut andil gimana kita bisa mendigitalisasi inventory ikan di seluruh Indonesia, sehingga kita punya daya tawar untuk bisa ngeset harga lebih baik lagi ke dunia gitu ya. Nah, saya sedikit cerita mengenai Pak Jokowi ya. Jadi 5 bulan lalu, bulan Mei kan Pak Jokowi datang ke SpaceX, ketemu sama Elon Musk, ngobrol sama Tesla, Elon Musk ya. Kenapa kok beliau datang? Ya, karena Pak Jokowi punya bargaining. Jadi Indonesia itu eksportir nikel terbesar di dunia gitu. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu kita tuh ekspor 800.000 ton nikel setiap tahun. Sedangkan nomor 2 tuh Filipina, itu cuma setengahnya, cuma 400 gitu loh. Artinya apa? Pak Jokowi bawa natural resource nikel untuk datang ke Tesla supaya bisa punya bargaining, sehingga Tesla bisa invest di Indonesia, kita bisa belajar dari mereka, at least barangnya itu nggak diekspor secara mentah. Jadi value added udah dilakukan di Indonesia. Kenapa kok nikel? Karena Tesla punya teknologi untuk bisa merubah nikel ini jadi bahan baku baterai yang tadinya litium ya. Jadi lebih hemat, lebih bagus. Nah, ini menarik kan, daripada kita jual mentah, kenapa kok kita nggak invite orang ke sini? Karena dia yang punya teknologi. Jadi bargaining kita di raw material, Tesla punya teknologi. Nah, balik lagi ke kasus ikan ini nggak make sense gitu. Kita punya resource-nya, kita punya orang-orang yang
telaten yang bisa ngefilet ikan dengan rapih, kita punya pabriknya, dan ini nggak pakai teknologi canggih kayak AI, machine learning, dan lain-lain gitu. Kenapa kok kita nggak bisa ngeset harga? Kenapa kok kita selalu kalah dengan bargaining buyer gitu? Kenapa kok kita hanya bisa mengerjakan brand-brand orang gitu? Kenapa kok Indonesia itu disebut sebagai packer? Kita bukan disebut sebagai eksportir, karena orang luar bilang Indonesia itu sebagai packer. Kita mengemas aja, kita nggak memasarkan gitu. Jadi kita pengen merubah mindset di mana kalau kita bisa digitalisasi ikan-ikan inventory di seluruh Indonesia, kita bisa punya bargaining ke buyer, nih loh ikan kita. Oh ternyata negara lain berani beli lebih mahal loh. Kenapa kok saya nggak jual ke mereka? Jadi kita bisa bikin auction lah, atau kita bisa bikin lelang dari situ. Sehingga harga itu kita yang menentukan gitu. Sama kayak di Tsukiji, di Jepang, atau di salmon di Norwegia gitu ya. Mereka yang menentukan harga gitu. Nah, yang dilakukan Fishlog, nah ini masuk ke solusi kita, teman-teman semua. Yang dilakukan Fishlog seperti apa? Jadi kita mendigitalisasi cold storage tadi ya, Fishlog Quality Center kita sebutnya. Dari cold storage itu semua orang bisa nitip barang di Fishlog gitu ya, kapal, nelayan, pabrik. Kemudian dari situ kita akan listing barang di marketplace kita. Jadi kalau teman-teman lihat di website kita marketplace.fishlog.co.id, di situ ada real-time inventory yang kita digitalisasi dari gudang-gudang kita. Nah, di sisi lain, kita bisa bantu financing. Financing-nya itu bukan ngasih modal kerja untuk nangkep di laut, tapi inventory financing. Jadi, nelayan gitu ya. Ketika nangkep ikan, dia kan butuh modal lagi nih untuk nangkep ikan besok. Sedangkan dia nggak punya modal, dan dia harus jual barangnya. Sedangkan dia pikir seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi tuh harga tuh akan naik. Jadi dari situlah dia nggak punya opsi selain jual tengkulak gitu ya. Jadi solusinya taruh di gudang Fishlog, kita bisa jual dengan harga lebih baik sambil kita jadiin barangnya itu sebagai kolateral, sebagai jaminan. 70% kita bisa financing, nanti beliau bisa melaut lagi gitu. Jadi ini solusi-solusi yang kita buat sehingga benar-benar bisa match dengan kebutuhan nelayan gitu. Nah, Fishlog sendiri capability-nya apa? Ada 5 kapasitas yang akan kita bangun dan sudah kita bangun. Yang pertama adalah quality control, of course. Yang kedua, handling, gimana kita bisa ngelola barang di gudang. Yang ketiga, financing, gimana kita bisa meyakinkan bank, fintech, dan lain-lain untuk berani invest di perikanan, berani invest di inventory ikan gitu ya. Yang keempat, gimana kita bisa nge-match supply inventory di gudang itu dengan demand. Yang kedua ya supaya kita punya demand, kita match dengan supply gitu. Jadi ini 5 pilar yang dibangun capability-nya oleh Fishlog, dan setiap timnya Fishlog tuh harus bisa melakukan ini at least 2 atau 3 capability gitu. Nah, yang terakhir mungkin mengenai teknologi, karena waktunya cepat sekali. Yang teknologi yang kita bangun apa sih? Digitalisasi yang kita bangun apa sih gitu. Nah, kita start dari gimana Fishlog bisa membuka inventory visibility gitu. Inventory visibility itu kuncinya adalah kita tahu nggak sih sekarang ikan tuna di Papua tuh berapa gitu. Oke, KKP udah mencatat nih di pelabuhan ada tuna landing 100 ton, di Bitung ada ikan cakalang landing 1 ton gitu ya. Nah, tapi ketika ikan itu landing terus ikan itu dibawa ke pabrik, itu siapa yang mencatat gitu. Jadi ada missing link di sini gitu ya. Ikan dari Bitung Mbak bisa Yu, waktunya dijual 1 menit lagi ya, Pak. Oke, ikan di Bitung bisa dijual ke Makassar, bisa dijual ke tempat lain gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih gitu. Nah, kita pengen visible dulu, kita digitalisasi, kita standarisasi SKU-nya, dan kita bisa kasih barcode gitu. Jadi teman-teman kalau nge-scan ini itu bisa tahu ini ikannya yang di digitalisasi Fishlog atau enggak gitu. Nah, sistemnya seperti itu. Kita kasih barcode, kita kasih label sehingga orang percaya oh ikan yang di label dengan Fishlog tuh kualitasnya terjamin dan memang real time dan available gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di marketplace kita yang tadi saya share. Di situ real time inventory gitu. Kita fokus di ikan-ikan pelagis kecil dulu nih karena masif di lokal, dan kita juga bisa mapping gitu. Lokasi-lokasi mana aja, ada di mana aja potensinya dan lain-lain. Jadi itu saya rasa yang terakhir ini mengenai Fishlog sekarang, kita sekarang udah manage sekitar 12.000 metric ton cold storage di sekitar 37 lokasi di seluruh Indonesia, dan ini dihandle oleh sekitar 200-an orang gitu. Jadi kita masih kecil banget karena potensinya tadi kan ada 500.000 ton, sedangkan kita masih 12.000 ton. Jadi even belum 5%-nya lah gitu. Jadi kita masih panjang, dan ini juga kemarin request dari panitia, kita juga sangat-sangat support dengan SDG, di mana kita support berbagai macam aspek ya, zero hunger, responsible sourcing sama consumption,
water sama ya kita harus punya transaksi yang adil lah untuk semua stakeholders. Jadi saya rasa itu Mbak Feni, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya Pak. Bahwa tadi juga Fishlock memaparkan mengenai bahwa Fishlock sebagai enabler ekosistem rantai pasok berkelanjutan yang menjelaskan bahwa supply and demand itu ada mismatch di perikanan, di dunia perikanan. Dan juga berakibat 40% adanya loss, sehingga yang bisa dikonsumsi tadi hanya 60% ya Pak ya. Dan juga tadi mismatch ini juga terjadi di cold storage, sehingga Fishlock juga memberikan solusi secara digital, yaitu mendigitalisasi gudang-gudang ikan, penjual, dan pembelinya, agar harga ikan ini bisa tetap stabil. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Pak Bayu atas waktunya dan pemaparannya. Dan selanjutnya, setelah pemaparan dari Pak Bayu, kita akan menuju topik mengenai optimalisasi dan digitalisasi industri rantai dingin berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Bur selaku Head of Commercial McEasy. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Mbak Feni. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas Pak. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Pak Fahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini cukup banyak, saya lihat di sini masih 276 orang. Makin siang makin naik, dan keren-keren banget hari ini dipresentasikan materi oleh Pak Ustadz, terus juga Pak Yasni, Pak Bayu. Itu sangat menjadi new insight lah buat kita, terutama di McEasy. Jadi, perkenalkan, saya Fahmi, saya sebagai Head of Commercial di McEasy. Hari ini kami ingin membawakan materi tentang optimalisasi dan digitalisasi industri cold chain secara berkelanjutan. Kami juga akan meng-highlight tentang teknologi-teknologi terkini yang berkaitan dengan digitalisasi logistik dan rantai pasok, terutama di cold chain industry. Dan McEasy juga ingin berpartisipasi juga dalam mengembangkan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Next. Mungkin dari partisipan juga banyak kali ya yang belum kenal dengan McEasy. Mungkin saya short introduction aja. Saya ingin perkenalkan McEasy. Visi kami itu ingin menghubungkan ekosistem transportasi dan rantai pasok di Indonesia. Jadi kita lihat banyak sistem sekarang itu yang masih island ya, masih berpulau-pulau satu sama lain dan tidak adanya integrasi. Nah, disinilah solusi-solusi McEasy dalam supply chain di Indonesia. Jadi kami didirikan tahun 2017 di Surabaya sebagai penyedia Internet of Things, dan di tahun 2019 sampai 2021 kami meluncurkan produk solusi untuk telematic solution dan software TMS untuk pembuatan planning, executing, dan juga monitoring order secara real time. Jadi solusi-solusi kita sangat bermanfaat untuk percepatan distribusi lah, dan juga seamless integration di antara pihak satu dan pihak lainnya. Dan di tahun 2022 sudah kurang lebih kita mempunyai 400 perusahaan yang sudah menggunakan produk solution dari McEasy dari berbagai industri, dan juga kami mempunyai campaign di tahun 2025 ingin mengintegrasikan 1 juta kendaraan ke dalam platform McEasy. Next. Ini contoh beberapa klien yang sudah menggunakan produk McEasy dan kurang lebih sudah terhubung dengan 50 industri. Di sini kita bisa lihat klien kita beraneka ragam ya. Di sini ada FMCG, terus juga ada e-commerce, 3PL mid mile, 3PL last mile, sampai courier express hingga bus transportation juga jadi klien McEasy. Dan juga kami juga bergabung ya salah satunya dengan Pak Yasni di RP dan juga di Ali dan juga di Kadin Logistik. Dan sistem kami juga sudah terhubung dengan beberapa kementerian, salah satunya di KLH dan di Kementerian Perhubungan. Berikut juga dengan beberapa perusahaan enterprise yang lainnya. Next. Di sini bisa kita lihat masalah logistik dan transportasi mengakibatkan 10% kerusakan produk cold chain. Ini problem-problemnya sih pada saat penyimpanan dan juga pada saat distribusi. Nah, yang pertama adalah permintaan pelanggan nih. Jadi tinggi demand sehingga menuntut pelayanan dan kualitas produk yang semakin meningkat. Yang kedua adalah biaya yang tinggi.
seperti kita ketahui biaya logistik di Indonesia yang paling terbesar lah di Asia Tenggara especially. Terus juga masih banyak proses-proses operasional yang lambat dan juga masih dilakukan secara manual sehingga banyak proses yang dilakukan itu berulang-ulang. Dan juga lemahnya standarisasi dalam proses penanganan bahan baku dingin antar pelaku usaha di lapangan. Next. Di sini dapat kita lihat peran McEasy dalam membantu sistem distribusi dan logistik pada cold chain industry yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama adalah solusinya adalah mobility SaaS. Apa sih itu mobility SaaS? Itu lebih ke mendigitalisasi armada. Kami membantu proses transparansi dan monitoring kendaraan secara real time hingga analisa perilaku driver selama berkendara. Jadi solusi kami ini dapat mencegah kerusakan, bisa membantu lah mencegah kerusakan muatan yang dibawa oleh driver karena kita bisa menganalisa nih driver scorecard secara real time. Terus juga yang kedua adalah vertical solution SaaS. Ini bisa dibilang adalah digitalisasi proses bisnis perusahaan. Jadi kita ingin membantu perusahaan untuk membuat proses secara automation untuk manajemen pengiriman secara end-to-end dari planning, executing, monitoring, hingga reporting lah secara keseluruhan dengan cara automation proses. Yang terakhir adalah open API ecosystem. Jadi percuma kalau kita buat solusi atau kita buat sistem tapi nggak bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain. Nah inilah salah satu visi dari McEasy adalah kita ingin menjadi enabler atau kita ingin menjadi satu sistem yang bisa dikonekkan dengan sistem yang lain. Jadi harapannya adalah dengan melalui integrasi sistem antar perusahaan secara real time, kita dapat membuat percepatan business decision lah dari setiap distribusi. Next. Nah, di sini bisa kita lihat bagan supply chain ya, mungkin dari perikanan. Di sini ada gudang supply, terus juga ada gudang demand, sampai ke end customer dari B2B market hingga B2C market. Nah, di sini McEasy dapat membantu untuk mendigitalisasi proses secara otomasi, distribusi dari planning, executing, dan monitoring hingga report-report yang dibutuhkan, baik untuk penyedia perusahaan atau supplier hingga ke pelanggan. Jadi mereka bisa membaca report atau membaca data sama. Jadi satu sama lain itu bisa membaca real time dengan menggunakan satu dashboard. Dan di sini bisa dilihat sistem tersebut dapat membantu proses distribusi yang terintegrasi dari proses first mile, mid mile, hingga ke last mile. Dan juga terdapat beberapa feature delivery order ini yang menggantikan proses manual ya, mungkin by Excel tadinya, membuatan order dan segalanya. Ini kita buatkan secara sistem, sehingga kita bisa men-track trace order secara muatan itu secara real time ada di mana. Dan juga kita membuat satu sistem yang bisa dikonekkan ke dalam ke driver, ya. Jadi driver itu bisa mendapatkan cost management, uang jalan mereka. Biasa kan kita menggunakan surat jalan nih, kan driver hanya menggunakan X aja. Kita bisa assign perintah perjalanan driver itu mau jalan kemana, terus alamatnya kemana, muatannya bawa apa. Mereka bisa melihat menggunakan X aja. Dan mereka juga uang jalannya bisa dilihat di situ sekali jalan berapa. Jadi ini kita dapat membantu untuk meminimalisir kesalahan antara operation, manajemen dengan driver. Terus yang paling penting nih adalah sistem IoT ya di dalam satu business cold chain. Jadi McEasy di sini kita memberikan solution untuk menjaga kualitas barang gitu, terutama pada saat distribusikan dalam jangka waktu yang jauh mungkin ya. Jadi kita juga kita membuat satu IoT itu untuk memonitoring suhu pada saat di jalan. Jadi secara real time kita bisa melihat nih fluktuasi naik turunnya suhu pada kendaraan. Jadi kalau misalnya kendaraan suhu naik, ya mungkin kalau ada warehouse atau cold storage terdekat, kita bisa jalan ke sana instead of kita langsung jalan ke pelanggan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa melihat kondisi temperatur di jalan,
pasti sampai ke customer komplain. Nah itulah kita memberikan solusi-solusi untuk IoT di bidang cold chain. Dan satu lagi, kita mempunyai satu feature yang cukup advance dalam mengotomasi rute pengiriman untuk percepatan distribusi. Dan juga, jadi dari satu sistem ini, kita membuat satu single click yang algoritmanya ini bisa memilih driver, kendaraan, mengutilisasi kendaraan. Jadi tadinya mungkin ya membawa beberapa, misalnya bawa 500 kilo gitu ya, menggunakan 2 kendaraan atau 3 kendaraan, karena kita nggak tahu nih tonase dan kubikasinya. Nah, di dalam sistem ini, dia bakal bisa meset nih. Jadi kita misalnya 80% kendaraan tersebut baru bisa jalan apabila beratnya di 800 kilo. Nah, kita ada namanya route optimize. Di next slide ini akan saya tampilkan sedikit video tentang route optimize. Next. Nah, di sini kita dapat lihat proses otomasi dari planning order dalam jumlah yang besar dalam satu single click. Ini sampling kurang lebih 1000 orderan lah. Nah, dari hasil seperti ini, sistem dapat membaca nih kendaraan mana saja yang di-assign, membawa muatan dapat ke multi drop points, ya kan? Dan juga kita bisa mengidentify nih kendaraan-kendaraan di masing-masing orderan tersebut. Jadi kendaraan tuh ada yang bisa bawa sampai 13 order, 11 order. Jadi benar-benar di-utilize kendaraannya. Jadi kita nggak wasting cost lah, kita bisa cost efficiency. Dan juga kita bisa clustering nih, address-addressnya, sesuai dengan klien-klien yang terdekat lah. Di sini ada service time-nya, waktu dia loading, unloading, ada driver break-nya berapa lama. Jadi benar-benar sistem dapat menciptakan ETA, expected time arrival, yang yang real time. Nah, di sini nih kita bisa lihat mapping-mapping ini di clustering nih, jadi sesuai dengan kendaraannya. Jadi yang warna merah ini dia bawa 8 order, yang warna biru dia bawa 12 order, dan sebagainya. Ini salah satu feature yang memang menarik, banyak digunakan oleh 3PL, apalagi buat 3PL yang mereka mengantarkan beberapa multi drop point, mungkin bisa 10-12 drop point dalam sehari di satu kendaraan. Nah, dari sini ya sangat membantu cost efisiensi bagi mereka, karena mereka nggak perlu banyak Make easy, integration made easy. Oke, next slide. Nah, dari tadi presentasi solusi yang saya paparkan, di sini kita ada 3 produk. Yang pertama adalah VSMS, Vehicle Smart Management System. Ini fungsinya adalah untuk pengendalian, pemantauan armada secara real time, terus juga mencegah penurunan kualitas barang ya, atau muatan yang dibawa, apalagi terutama di cold chain. Jadi kita ada solusi-solusi seperti sensor suhu, terus juga sensor pintu, ini seperti buka tutupnya pintu lah. Jadi kalau misalnya ada anomali atau memang tidak diperlukan untuk buka pintu, ya kita ada sensor pintunya di sana. Jadi bisa menjaga kualitas muatan lah yang ada di dalam river truck. Dan juga di sini kita ada software TMS, di sini proses operasional dalam satu sistem yang mudah, yang pasti menghemat biaya operasional, dan juga efisiensi lah dari segi waktu, karena nggak ada proses yang redundant di dalam TMS ini. Dan yang terakhir adalah Smart Driver App, ini lebih memudahkan koordinasi lah antara pengemudi dengan operasional. Dan juga bisa dibilang ada meningkatkan kepuasan pelanggan, karena secara expected time arrival-nya itu bisa dibilang hampir real time, karena menggunakan beberapa feature solusi ini. Next. Oke, dengan adanya proses ini berarti McEasy hadir untuk menjaga proses di tiap lini bisnis untuk mencapai kepuasan bagi supplier, terus juga bagi perusahaan, dan juga bagi pelanggan. Dengan adanya proses digitalisasi ini, kita dapat menjaga kualitas barang kita, sehingga dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan dari
pemasok, penyedia, maupun bagi pelanggan. Oke, terima kasih Bu Feni. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Fahmi atas pemaparannya dan juga penjelasannya tadi mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh Make Easy. Dan tadi juga Pak Fahmi memaparkan mengenai optimalisasi dan digitalisasi industri rantai dingin berkelanjutan yang menjelaskan juga bahwa peran Make Easy dalam cold chain itu adalah memberikan solusi yaitu mobility SaaS atau software as a service, mengenai digitalisasi armada dan juga vertical solution SaaS ataupun digitalisasi order secara end-to-end. Dan Make Easy juga open API untuk sistem yang memang sudah dipakai oleh para pengusaha-pengusaha, dan juga produk-produk Make Easy juga ada VSMS, TMS, dan juga ada smart driver, bahkan ada sensor-sensor suhu dan juga ada sensor pintu. Nah, kalau begitu terima kasih banyak Pak Fahmi atas pemaparannya. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian peserta webinar, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh seluruh narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab, dan pastinya kan Bapak Ibu ingin bertanya langsung nih dengan narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman, jika ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, nanti akan dipilih dan akan mendapatkan merchandise juga dari Fishlock dan juga Make Easy. Dan untuk pertanyaannya, silahkan menuliskan nama, underscore dari afiliasi mana, underscore serta untuk narasumber mana, lalu pertanyaannya. Sekali lagi, silakan bertanya untuk dan menuliskan nama, underscore afiliasi mana, dan juga underscore nama narasumbernya siapa dan pertanyaannya. Baik, kalau begitu langsung saja kita menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Usep Suhendar dari Andi Mardianti, afiliasinya DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, jika sudah memasuki UPI, mungkin lebih bisa dikontrol masalah ketelusurannya. Yang jadi masalah di lapangan masih kurangnya kesadaran para pelaku di hulu. Jadi bagaimana nih Pak cara untuk menyadarkan para nelayan kita ditambah dengan penggunaan aplikasi Stellina-nya? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan kedua dari Ikhwan Saiful Bariajis, sahabat disabilitas Indonesia, yang ingin bertanya mengenai kalau perdagangan ikan itu, kalau misalkan jual dengan secara tidak harga pasaran, apakah dengan menjual harga ikan lebih tinggi itu tidak ada undang-undangnya, Pak? Oh, mungkin mau naikin margin, Pak. Apakah ada nggak sih undang-undangnya atau sebenarnya ada batasan mengenai menaikkan margin persenan untuk harga ikan, Pak? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Usep, silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Juga terima kasih kepada yang bertanya tadi Bu Andi Mariati, Pak Andi Mariati, terkait dengan implementasi Stellina di mana terutama bagi nelayan. Jadi begini, implementasi Stellina ini sekali lagi adalah menginterkoneksikan sistem yang ada di baik itu internal KKP, kementerian maupun yang ada di luar yang ada kaitannya dengan perikanan. Nah, terkait dengan nelayan atau pembudidaya, itu sistem atau inputnya itu akan dilakukan oleh di hulu, yaitu di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu melalui sistem aplikasi apakah di logbook, CP atau SIGP ataupun yang lainnya. Itu ada di paparan tadi, semua informasi terkait kenelayanan ada di situ. Nah, Stellina ini akan mengaitkan dengan sistem-sistem tersebut. Lantas, kendala di lapangan ternyata begitu susah. Memang ini menjadi satu tantangan bagi kami, yaitu bagaimana agar mengharuskan nelayan itu tercatat. Melalui UU CK tahun 2000 yang terbaru, maka seluruh aktivitas pelaku usaha termasuk nelayan itu diwajibkan
memiliki izin usaha. Kalau perorangan itu ada dengan mencantumkan NIK-nya, kalau ini ada NIB-nya. Nah, dengan data tersebut akan ketahuan bahwa data atau informasi nelayan sudah terekam di situ. Nah, mau tidak mau mereka akan mengikuti apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian kita juga akan mendorong setiap perizinan kapal, misalnya CP, maka CP kan setiap tahun itu ini kan kalau nggak salah setiap tahun berlakunya atau 200 kali, kalau nggak salah setahun sekali. Kemudian pada saat mencantumkan inilah data-data yang harus dipenuhi oleh mereka. Artinya sudah ada pengikatan di situ. Mau tidak mau nelayan itu akan terdaftar. Demikian. Kemudian untuk yang tadi, yang pertanyaan kedua mengenai undang-undang ada undang-undangnya terkait dengan harga jual lebih tinggi. Nah, ini juga pertanyaan yang saya juga bingung menjawabnya nih. Karena mekanisme di kita adalah hukum pasar, mekanisme pasar. Artinya tidak ada pembatasan harga sepanjang harga itu diterima oleh pasar, ya mungkin sah-sah saja. Tapi yang kita sarankan adalah harga-harga yang wajar. Gitu. Contohnya begini, misalkan pada suatu saat ada kelangkaan ikan, misalnya ikan layang terutama yang sering sekali naik turun. Pada saat musim panen mungkin hanya 11.000, 12.000 atau 15.000. Tapi begitu musim paceklik itu bisa 38.000, hampir 2 kali lipat. Seperti itu. Dan kita juga tidak bisa mengatakan itu salah atau misalnya melarang atau hal yang lainnya gitu. Tapi itu adalah mekanisme pasar. Demikian Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, jadi kalau misalkan untuk harga ikan itu nggak ada batas atasnya ya Pak ya? Sebenarnya pemerintah tidak memberikan batas atas itu. Hanya memang pernah ada namanya harga patokan ikan, itu pun juga untuk pengenaan PNBP sebenarnya, bukan untuk dijadikan acuan sebagai harga jual beli di tingkat konsumen dengan supplier gitu. Demikian. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Usep atas jawabannya. Tadi pertanyaannya dari Andi Mardiati dan juga Ikhwan Saiful Bari Ajis. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Pak Yasni, yaitu dari Denny Saputra Silaban dari Universitas Riau. Halo teman-teman yang ada di Riau. Ini jauh ya sepertinya ya. Dan katanya izin bertanya untuk pemateri kedua, yaitu Bapak Yasni, apa yang menjaga CCP atau Critical Control Point pada industri yang melakukan proses kegiatan rantai dingin tersebut, Pak? Lalu pertanyaan kedua dari Wahyu dari Yayasan Pesisir Lestari. Katanya mau bertanya mengenai bagaimana cara memaksimalkan rantai dingin khususnya untuk para nelayan kecil atau pesisir. Contohnya, nelayan penangkap gurita yang tidak mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang saat ini masih kurang memadai agar rantai dingin itu tetap terjaga dari awal proses penangkapan. Jadi mungkin untuk nelayan-nelayan yang equipment-nya kurang memadai untuk menjaga tangkapan mereka tetap fresh. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Yasni. Baik, terima kasih. Ini dua pertanyaan sangat menarik ya di industri cold chain. Karena kita lihat dari sektor hulu ya. Critical control point ini sebenarnya yang paling ya, mendominasi itu adalah di sektor hulu sampai ke middle ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver atau menyajikan produk kita tetap segar. Khusus untuk nelayan itu sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana mereka meng-create cold chain yang proper di daerah masing-masing. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Bislog ya, bahwa rantai pasok awal inilah yang memang mendominasi akan buruk baiknya cold chain di rantai-rantai berikutnya. Jadi kalau kita lihat kalau untuk kapal-kapal nelayan yang mungkin dengan gross ton-nya kecil, katakanlah 5 sampai 10 GT, itu mereka biasa menggunakan sistem one day fishing. Nah, one day fishing ini mereka harus bisa menyediakan yang namanya es ya. Entah itu es didapat dari es balok dari produk rumah tangga ataupun industri-industri kecil yang ada di sana, tapi kondisikan dalam kondisi bersih ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perbandingannya itu sendiri, karena kita akan membuat desain dari rantai dingin yang ada di penangkapan ikan. Nah, desainnya ini adalah
bagaimana kita bisa menurunkan suhu ikan. Kita kenal adanya ikan itu ada namanya rigor mortis, di mana proses rigor mortis ini adalah proses dimulainya pembusukan ikan. Ya, setiap ikan itu mempunyai lama ke rigor mortisnya itu beraneka macam, tergantung jenis ikan, apakah pelagis, apakah daratan, demersal, dan lain-lain ya seperti itu ya. Itu merupakan dasar kita untuk membuat campuran es dan ikan ya, untuk menurunkan suhu sesegera mungkin mencapai antara 0 sampai 5 derajat. Itu minimal adalah 1:1. 1 kilogram ikan, 1 kilogram es. Nah, itu kita dinginkan sebelum mencapai rigor mortis, proses pembusukan ikan, dimulainya pembusukan ikan. Nah, inilah merupakan CCP, critical control point yang pertama ya, yang pertama. Karena kita nanti akan memasok bahan baku ikan ini ke rantai berikutnya, mungkin cold storage yang mini ataupun cold storage lainnya, ataupun sebagai bahan baku untuk seafood processing berikutnya berupa produk ikan olahan dan lain-lainnya. Nah, inilah yang merupakan critical control point pertama ya. Kemudian tadi disinggung bahwa untuk produk gurita itu memang dia mempunyai rigor mortis tingkat pembusukan yang mungkin akan lebih lambat ya dibanding jenis ikan lainnya gitu ya. Ya, tetapi dia membutuhkan segera mungkin didinginkan. Nah, jadi kalau bisa kita lihat itu praktek-praktek utamanya yang paling aman itu memang menggunakan es, menggunakan pendingin. Kalau kita menggunakan bahan-bahan lainnya seperti bahan-bahan kimia yang tidak baik gitu ya, yang awet tapi dapat meracuni bagi yang memakannya, itu kita manusia gitu kan. Itu seperti formalin itu tidak baik. Jadi tetap menggunakan esnya. Es ini sebaiknya kalau kita lihat penyimpanan kita itu berapa lama ya. Tadi 1:1 itu dapat saya katakan untuk 1 hari, yaitu 24 jam. Ya, kalau kita memang hanya menyimpan sementara, itu mungkin bisa 1:2. 1 kilogram es, 2 kilogram ikan, ataupun jenis-jenis ikan lainnya. Nah, ini yang perlu kita kontrol adalah titik kritisan pertama ya. Yang kedua nanti adalah di distribusi berikutnya. Karena apa? Karena secara totally itu biaya logistik mulai dari hulu sampai ke middle, yaitu sampai ke transportasi, itu bisa mencapai 70% dari biaya total cold chain atau rantai dingin. Karena itu kenapa kehadiran dari seperti digitalisasi yang dihadirkan oleh Fishlock, kemudian transportasi digitalisasinya disajikan oleh McEasy, itu merupakan kunci penting bagaimana kita bisa menuju Indonesia Emas di 2045 agar kita tidak tersaingi lagi oleh negara-negara ASEAN lainnya seperti dari Thailand yang bisa mengekspor ke negara Indonesia dalam bentuk produk-produk olahan, juga dengan Vietnam dan lain-lain. Inilah yang perlu kita dasari bagaimana kita bisa mengantisipasi kompetisi pasar kita terutama di negara ASEAN. Karena dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan bahwa Indonesia di tahun 2025 ini merupakan pusat distribusi makanan, minuman, dan farmasi negara-negara ASEAN. Nah, karena itu, apa yang dikatakan oleh McEasy, 1 juta kendaraan, apa yang dikatakan Fishlock, mungkin nanti akan menjadi dari 12.000 ton menjadi 100.000 di tahun 2025, ini akan merupakan suatu gebrakan-gebrakan bagaimana kita bisa menyediakan cold chain yang lebih baik. Itu kira-kira Mbak Femi jawabannya. Baik kalau begitu Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah untuk Fishlock, yaitu dari Janti Juwari, yaitu yang bertanya apakah Fishlock melakukan standarisasi penanganan ikan yang baik dan traceable, karena ikan tuna adalah komoditi dunia, status stok menjadi suatu hal yang penting dalam penentuan harga. Bagaimanakah kita menjamin kerahasiaan stok ikan? Seperti itu. Dan
Ibu Janti juga mengatakan bahwa sebaiknya hal-hal penting seperti ini harus dilakukan dalam satu FGD atau Focus Group Discussion sebelum suatu sistem diusung SHG agar diusung sehingga nyaman bagi semua pihak. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua dari Fajar Indra yang ingin bertanya mengenai tadi disebutkan Fishlok memiliki visi untuk transparansi stok ikan di setiap gudang di seluruh Indonesia. Lalu apa yang telah dilakukan Fishlok agar dapat menggait gudang cold storage di seluruh Indonesia? Baik, Pak Bayu mungkin bisa langsung dijawab, silakan Pak. Iya, terima kasih banyak. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai kualitas. Jadi memang kualitas ini kan sebenarnya udah diatur oleh kementerian ya. Jadi kita tinggal ngikutin sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak sulit sih. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Jadi inisiasi ini udah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kita juga udah jalan. Kita juga udah align-kan SOP yang kita lakukan di gudang cold storage. Paling tidak 80-90% udah sesuai lah. Meskipun saya nggak bisa bilang 100% ya, karena selalu ada perbaikan, selalu ada improvement. Jadi betul kita udah lakukan itu dan ini benar-benar align dengan standar kualitas yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua mengenai FGD ya. Kalau FGD saya rasa ini inisiasi yang bagus sekali. Saya pasti akan hadir di sana. Silahkan aja. Kita mungkin bisa buat ya, di sini ada timnya Fishlok, mungkin dicatat, nanti kita bisa adakan FGD, kita sharing-sharing, ketemu dengan stakeholders, pemilik-pemilik cold storage, pemilik kapal gitu ya, nelayan, kita coba pelajari apa saja yang bisa dilakukan bareng-bareng dan sebagai startup, kira-kira inovasi apa yang perlu dibuat oleh Fishlok sehingga inovasi yang kita buat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadi nggak mengada-ngada, nggak ngawang gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin apa yang dilakukan Fishlok untuk menggait gudang. Sebenarnya mudah ya, karena kami sangat-sangat confidence atau percaya diri dengan apa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah kita nggak perlu bekerja sama dengan semua orang sebenarnya. Misalkan contoh, tadi di sini disebut di Banyuwangi ya. Misalkan di Banyuwangi di situ ada 10 atau 20 cold storage. Fishlok nggak harus bekerja sama dengan semuanya. Gitu, kita cukup bekerja sama dengan 2 atau 3 cold storage saja yang kita jadikan hub atau ekosistem kita. Nah, cara seleksinya gimana? Ya kita ya present seperti ini, kita present visi kita, dan dari situ mereka bersedia nggak gitu. Karena sebenarnya nothing tulus ya, nggak ada ruginya. Kecuali kalau memang mitra-mitra ini memang calon mitra ini nggak mau berkembang. Kalau mereka biasanya resisten, nggak mau berkembang, susah direpotin dan lain-lain, ya mending nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kita akan fokus ke mitra-mitra yang mau berkembang gitu, yang pengen distandarisasi prosesnya, kemudian produknya bisa kita listing di marketplace, kemudian kita bisa kasih financing, kita konekkan dengan bank atau fintech, nanti mereka bisa akses, kita buat mereka percaya dan lebih trusty terhadap inventory ikan. Nah, kemudian kita buat dia berkembang, at least setelah join sama Fishlok itu utilitas cold storage-nya bisa meningkat, tadi karena ada likuiditas dari financing, karena mungkin supply-nya kita bisa tambah karena ada capital atau demand-nya kita tambah karena kita juga punya network demand. Jadi paling tidak dengan bergabung dengan Fishlok, goals kita itu paling tidak bisa meningkatkan 2-3 kali lipat. Jadi misalkan ada satu cold storage yang dia mungkin utilitasnya cuma 20-30%, gimana caranya kita bisa buat 60%, atau nanti dia bisa bangun lagi gitu ya, sehingga kita bisa lakukan kerjasama di situ dalam jangka panjang gitu. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Berarti nanti akan ada FGD lanjutan ya setelah webinar ya? Silakan. Iya, bisa diatur itu. Di sini ada banyak tim Fishlok, nanti bisa request. Oke, siap. Baik, kalau begitu terima kasih banyak jawabannya Pak Bayu. Dan selanjutnya pertanyaannya untuk Make Easy atau untuk Pak Fahmi. Dari Wahyu, Yayasan Pesisir Lestari, izin bertanya, bagaimana dengan beberapa armada yang saat ini mengangkut atau membawa bahan baku yang hanya dengan es dan tidak dapat dipantau suhunya selama distribusi? Lalu untuk pertanyaan kedua dari Yudi Arif,
yang ingin bertanya, dari paparan losses produk itu 10-20% di saat proses logistik. Apakah hanya dengan sistem yang terintegrasi bisa ditekan losses tersebut atau kehilangan ya atau kerugian dari produk produk bahan beku atau cold chain? Dan di mana bagaimana dengan sarana dan infrastruktur logistiknya, seperti itu. Mungkin saya ulangi deh sekali lagi ya, untuk pertanyaan dari Yudi Arif yang bertanya bahwa bagaimana dari paparan kerugian produk cold chain itu 10-20% di saat proses logistik. Apakah hanya dengan sistem yang terintegrasi bisa ditekan kerugian tersebut? Dan bagaimana dengan sarana dan infrastruktur logistiknya? Seperti itu. Terima kasih banyak. Silakan Pak Fahmi. Oke. Terima kasih Mbak Feni. Pertanyaannya cukup menarik dan sangat bagus ya dari Pak Wahyu dan juga Pak Yudi. Di sini saya coba menjawab tiap satu-satu pertanyaan. Yang pertama mungkin dari Pak Wahyu, bagaimana dengan beberapa armada yang saat ini mengangkut bahan baku itu menggunakan hanya es gitu loh. Kalau dari kita sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena untuk menjaga kualitas menjaga kualitas barang atau muatan yang baik dan juga mencegah food loss. Jadi kita tuh menyarankan tidak menggunakan dengan metode tersebut. Apalagi sampai nggak bisa dimonitor nih suhunya pada saat perjalanan. Itu sangat bahaya karena balik lagi food loss kita mungkin bisa tambah tinggi kalau misalnya kita nggak start untuk mendigitalisasi kita punya bisnis proses. Dan juga sesuai dengan paparan tadi Pak Bayu ya, Fishlock distribution is a god, ya kan. Jadi saya dapat tangkapan di situ ya, kita harusnya standar operation kita yang lebih profesional gitu ke depannya, sehingga dapat meningkatkan income, ya kan, baik itu tidak hanya nelayan dan juga untuk stakeholders yang lain, dan juga mengurangi food loss untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 sesuai dengan kita punya tema webinar kita. Itu pertanyaan nomor 1. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan saya, Pak Wahyu. Dan juga dari Pak Yudi nih pertanyaan yang kedua. Paparan loss produk kurang lebih 10-20%. Apakah hanya dengan integrasi itu bisa ditekan loss-nya? Terus yang kedua, bagaimana dengan sarana dan infrastruktur logistiknya? Jadi di sini sebenarnya sistem hanya membantu untuk memonitoring proses ya, dari segi distribusi. Yang disarankan oleh profesional. Yang pasti dengan adanya digitalisasi, data yang integrasi, terus datanya juga real time, terus juga kita bisa memonitoring nih, muatan yang ada di kendaraan itu suhunya berapa. Itu udah pasti bisa sedikit banyak itu mengurangi food losses ya, yang sekarang menjadi problem. Terus yang kedua, bagaimana dengan logistik ya, logistik sarana dan infrastrukturnya. Nah, sebenarnya kalau di sini sih baiknya mungkin ada kolaborasi ya antara government, asosiasi dan penyedia solusi, salah satunya kayak Make Easy dan Fishlock yang di mana dapat membantu untuk percepatan sarana dan infrastruktur dari logistik di Indonesia. Itu sih Mbak Feni kurang lebih. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Fahmi atas jawabannya. Berarti Make Easy cukup dapat memberikan solusi secara digital ya Pak ya untuk industri cold chain di Indonesia ya dan juga industri perikanan. Baik, kalau begitu Pak Fahmi terima kasih banyak atas jawabannya. Dan demikian tadi pertanyaan terakhir dan selamat untuk para peserta yang dipilih tadi karena mendapatkan merchandise dari Make Easy dan juga dari Fishlock. Kalau begitu, namun sebelum kita melanjutkan lagi, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu untuk para narasumber. Mungkin untuk seluruh narasumber boleh dibuka dulu kameranya, karena kita akan melakukan foto bersama dulu sebentar. Sebelum kita kembalikan acaranya ke MC kita, Mbak Yulia. Oke, untuk para narasumber mungkin ada Pak Bayu, ada Pak Usep, dan juga ada Pak Yasmi. Sudah terbuka ya semuanya ya kameranya ya. Oke, kalau begitu silakan kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ada gaya-gaya tertentu mungkin yang mau di pose tertentu. Oh, Pak Yasmi posenya love loh.
Pak Yasni posenya love. Love, ini kalau ini logistik ini. Oh, Pak Yasni C ya, atau L for Kalau ini logistik logistik. ya. Oke. Kalau begitu langsung kita foto lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada pagi ini. Ada Pak Usep, Pak Yasni, Pak Bayu, dan juga Pak Fahmi. Kalau begitu, demikian saya juga Feni Hananingrum undur diri dan pamit. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada MC. Silakan Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mbak Feni selaku moderator dan para narasumber pada webinar hari ini. Semoga ilmu dan motivasi yang telah disampaikan dapat memberikan pengetahuan dan arahan untuk para hadirin dalam mendukung sumber daya ikan berkelanjutan menuju ketahanan pangan nasional. Amin. Kepada peserta sesi Q&A tadi yang disebutkan namanya, dapat nanti akan mendapatkan goodie bag dari Make Easy dan Fishlock ya. Mohon untuk menghubungi panitia, nomornya tertera pada chat box. Untuk sertifikat peserta akan kami kirimkan 3-5 hari ke depan. Baik, dengan ini kita telah sampai pada penghujung acara. Marilah kita tutup webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yulia Dwi Rahmawati selaku pemandu acara hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak dan Ibu peserta webinar. Semoga diskusi hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan menambah semangat kita dalam peningkatan rantai dingin Indonesia. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Fishlock dan Make Easy untuk terus pantau informasi terbaru dari kami. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.